Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Ada sukacita? Ada dong. Tahun baru, semangat baru, dan tentunya sukacita baru di dalam Tuhan. Sudah siap yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah pada pagi hari ini. Seperti biasa, kita siapkan hati dan waktu kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita duduk yang manis, buka mulut dan suara untuk ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Telinga untuk dengarkan firman Tuhan. Yang terakhir apa adik-adik? Yes, tangan kita untuk mengerjakan aktivitas di akhir ibadah kita. Nah, sebagai pujian pembukaan, kita mau angkat satu pujian, tanda kita sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, ini aku datang lagi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yuk kita buka suara kita sama-sama ya adik-adik. Sungguh pujian yang menguatkan kita. Nah adik-adik, sebelum kita buka ibadah kita pada pagi hari ini, yuk kakak mau ajak kita membawa ibadah kita di dalam doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang lagi di minggu pagi ini dan menaikkan syukur kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan juga buat kami. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini. Allah Roh Kudus pimpin kami dan hati dan pikiran kami untuk beribadah dengan baik. Dan kami percaya kami semua diberkati oleh ibadah pada pagi hari ini. Demi anak-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya,
Amin. Adik-adik, kita bersyukur tak terasa sudah 1 bulan kita ada di tahun 2021 ini. COVID-nya masih ada aja ya. Ya, kita nggak tahu sepanjang tahunkah akan ada si COVID ini. Kita nggak pernah tahu adik-adik. Mungkin adik-adik juga masih bingung kapan kita akan terus di rumah aja. Mungkin adik-adik sudah ada yang berdoa, ya Tuhan kapan ya ini kembali seperti dulu lagi. Kita nggak pernah tahu adik-adik. Tapi kita tetap mau belajar taat, patuh, dan tetap berjalan serta Yesus. Yuk kita buka suara kita kembali dan kita angkat pujian buat Tuhan Yesus, jalan serta Yesus. Yuk, yuk, yuk. Amin. Ingat ya, kalau kita sedang susah, duka, suka, senang, tetap selalu berjalan bersama dengan Yesus. Oh ya adik-adik, kakak mau ajak kita saksikan satu video singkat kabar sukacita berikut ini. Yeay, sekali lagi selamat ulang tahun buat kakak-kakak guru sekolah minggu dan adik-adik di sepanjang Januari 2021 ini. Kiranya Tuhan Yesus nantiasa memberkati. Baik, saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan telinga kita, pikiran kita untuk Tuhan senantiasa. Nah, sebelum itu kakak mau ajak kita angkat satu pujian lagi. Ada persembahan pujian dari teman kita Tobi dan Talea. Yeay, mereka mewakili dari kelas balita dan kelas 3. Nah, adik-adik yang rindu juga mau membagikan pujian buat Tuhan Yesus, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggu yang siap bantu membuatkan video dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita mau sama-sama dengan Talea dan Tobi yang mau ngajak kita untuk setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Yuk kita sama-sama bersama dengan mereka dan selamat menikmati firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari tumbuh.
Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Hari ini Ibu Deborah sedang berada di gereja. Situasi pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Jadi sampai saat ini kita belum bisa untuk beribadah bersama-sama. Namun demikian, gereja kita sudah menyiapkan segala sesuatunya supaya nanti pada waktu kita beribadah bersama-sama, kita dapat beribadah dengan nyaman. Seperti gereja kita sudah menyiapkan hand sanitizer. Kemudian jangan lupa selalu memakai masker. Dan jangan lupa untuk selalu tetap menjaga jarak. Seperti stiker yang sudah dipasang di bangku gereja kita ini. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan matanya ditutup, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh kembali memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami masing-masing. Dari rumah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik sehingga kami dapat menyimaknya dan kami juga boleh memahami apa yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang seorang lagi dari murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus. Oh ya anak-anak, murid Tuhan Yesus itu ternyata ada 2 orang loh yang bernama Yakobus. Tetapi yang akan kita dengar pada hari ini adalah Yakobus anak Zebedeus. Lalu Yakobus yang satu lagi itu namanya adalah Yakobus anak Alfeus. Nah, ini nanti akan kita dengar dalam cerita firman Tuhan selanjutnya. Murid Tuhan Yesus itu jumlahnya ada 12 orang. Nah, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita ada tentang Simon Petrus, ada tentang Andreas, ada juga tentang Yohanes. Dan hari ini kita akan belajar tentang Yakobus. Nah, ke-12 murid Tuhan Yesus ini langsung dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Anak-anak, Yakobus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dan juga ia merupakan salah satu dari 3 murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kalian tahu siapa murid yang dekat dengan Tuhan Yesus? Ya, dia adalah Simon Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Ayah Yakobus ini bernama Zebedeus. Lalu Yakobus ini juga mempunyai saudara namanya adalah Yohanes. Mereka sama-sama menjadi murid Tuhan Yesus. Cerita firman Tuhan pada minggu yang lalu yang sudah kita dengar bersama-sama. Ibu Yakobus ini bernama Salome. Nah, Salome ini adalah saudara Maria ibu Tuhan Yesus. Dan itu berarti Yakobus dan Yohanes ini merupakan saudara sepupu dari Tuhan Yesus. Jadi ibu mereka itu kakak adik ya. Nah, awal mula tentang bagaimana Yakobus menjadi murid Tuhan Yesus ini dapat kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Di mana Yakobus saat itu sedang membereskan jalannya di dalam perahu bersama dengan ayahnya Zebedeus dan saudaranya yang bernama Yohanes. Lalu Tuhan Yesus pada saat itu dia mendatangi Yakobus. Dan dia berkata, "Hei Yakobus, mari ikutlah aku. Dan kamu mulai hari ini akan kujadikan penjala manusia." Artinya Tuhan Yesus ingin Yakobus sekarang menjadi murid Tuhan Yesus untuk bersama-sama melayani manusia. Supaya manusia dapat mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka. Dan anak-anak mulai saat itu Yakobus pun dia menjadi salah satu dari murid pertama Tuhan Yesus. Sifat atau karakter dari Yakobus ini digambarkan seperti murid yang gampang marah ya, emosional.
punya kemauan yang tinggi, dia keras kepala, segala kemauan itu harus dipenuhi. Jadi mirip seperti Simon Petrus, suka menggebu-gebu, tidak disiplin, sering salah arah, semangat ya, tetapi agak kasar. Anak-anak, sekalipun kita melihat sifat Yakobus ini terkesan kurang berhikmat, ya, kurang baik. Tetapi Yakobus dia bisa menyelesaikan panggilannya sebagai murid Tuhan Yesus. Sebagai murid Tuhan Yesus dengan sangat baik. Yakobus sebagai manusia, dia banyak kelemahan, dia juga banyak kekurangan. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus tetap mau memakai dia untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, ternyata kita lihat sifat atau karakter yang tidak terlalu bagus pun ternyata tetap dipakai juga oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Nah, kita pun juga banyak kekurangan, kita juga banyak kelemahan. Mungkin ada di antara kita punya sifat seperti Simon Petrus ini, bersemangat tapi kurang berpikir panjang. Namun akhirnya Tuhan mau memakai Simon Petrus. Kita lihat dia menjadi pengkhotbah yang begitu luar biasa. Satu kali berkhotbah kita melihat ada 3.000 orang yang bertobat. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, sungguh luar biasa. Atau mungkin kita juga seperti Yakobus ini, gampang marah, hidup tidak disiplin, suka ceroboh dan lain-lain. Anak-anak, apapun yang menjadi kelemahan kita, Tuhan tetap mau pakai hidup kita. Karena apa? Karena semua kita berharga di mata Tuhan. Tetapi kita juga minta kepada Tuhan agar Tuhan menolong dan mengampuni akan segala kelemahan-kelemahan dan juga kesalahan kita. Dan kita mau terus dipakai dan dibentuk Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tentunya menyukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa sekali lagi. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami belajar dari kehidupan Yakobus. Sekalipun Yakobus juga begitu banyak kelemahan dan kekurangannya, namun Tuhan tetap mau memakai dia dan mengubah dia untuk sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga sadar kami sebagai manusia banyak kelemahan kekurangan yang ada di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menolong, mengampuni kami, dan kami percaya dalam kelemahan kami pun Tuhan juga mau pakai kami untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menolong sesama kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Deborah untuk sabda firman Tuhannya pagi ini. Puji Tuhan ya adik-adik, kita belajar lagi satu tokoh, Yakobus, murid Tuhan Yesus yang berani mengabarkan Injil keselamatan Yesus Kristus dan dia setia sampai mati. Dan biarlah kita juga mau menjadi murid-murid Yesus yang juga setia selalu. Nah, aktivitas kita minggu ini, tokoh Yakobus akan di-share di grup kita kelas masing-masing. Jadi silakan adik-adik lihat di gadgetnya masing-masing dan ditunggu kiriman aktivitas adik-adik semuanya. Oke adik-adik, selesai sudah deh rangkaian sekolah minggu kita pagi ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lainnya. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau tutup ibadah kita pada pagi ini di dalam doa. Kita biasa tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Kami sungguh diberkati melalui pujian dan firman Tuhan. Biarlah kami dan adik-adik sekolah minggu yang masih kecil ini tetap setia memuji Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga buat adik-adik kami dimanapun saja mereka berada.
Biarlah mereka tetap semangat dan sabar untuk melakukan aktivitas pembelajaran online di rumah. Tuhan terus tambahkan hikmat dan kepintaran kepada mereka semua. Bapa, ibadah kami telah selesai. Pertemukanlah kami kembali di dalam ibadah online minggu depan dengan penuh sukacita, dan kami percaya Tuhan yang tetap memimpin dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, salam sehat semuanya. Ingat, kondisi kita belum aman. Jadi diingatkan selalu jika beraktivitas di luar rumah tetap gunakan 3M, protokol kesehatan. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.